Banyak orang tidak tahu bahwa di Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Al-Quran banyak dipengaruhi budaya dengan pengaruh Hindu-Buddha. Sebelum agama Islam masuk atau bersama pengaruh Islam masuk ke wilayah Sumatera Barat, sudah berkembang pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha ini bisa kita lihat dari peninggalannya seperti prasasti dan candi. Kita menemukan candi dan prasasti ini di beberapa kabupaten seperti Darmasraya, Pasaman, Tanah Datar, serta Agam. Bagaimana keadaannya sekarang? Berikut tayangannya. Kabupaten Darmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini, dahulunya pernah berdiri sebuah kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Nama Darmasraya boleh jadi tidak sepopuler kota Padang, pun tidak setenar kota Bukit Tinggi dengan jam gadangnya. Namun, di kabupaten yang terletak di Sumatera Barat itulah tersimpan situs sejarah ibu kota Kerajaan Melayu abad ke-13. Candi-candi peninggalan Kerajaan Melayu yang bersemayam ratusan tahun di Kabupaten Darmasraya itu baru bisa dinikmati setelah memahami kisah dari ahli sejarah atau pewaris kerajaan. Bangunan candi di Darmasraya yang hampir seluruhnya tidak utuh merupakan salah satu simbol kejayaan Kerajaan Melayu sekitar abad ke-13. Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Darmasraya sebagai ibu kota dari Kerajaan Melayu waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya pada abad 13 dan 14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sebelumnya. Di antara sungai-sungai besar yang mengalir di Sumatera, Batanghari merupakan sungai yang mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang masuk sampai ke daerah pedalaman Sumatera Barat sampai wilayah Jambi sebagai hilirnya. Di sepanjang sungai Batanghari ini, di wilayah Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat, banyak ditemukan situs-situs purbakala hasil peninggalan Kerajaan Melayu Darmasraya yang pernah berdiri pada abad 13. Candi Padang Roco ini pada saat ini kita sudah melakukan kegiatan ekskavasi hingga pemugaran ya. Pada saat ini candi yang sudah dipugar itu ada 3 buah candi yang sudah dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar ini melakukan kegiatan pemugaran. Candi Padang Roco. Lokasi candi sendiri berada di sebuah pulau yang dipisahkan oleh sebuah sungai dengan nama Sungai Dareh.
Situs Candi Padang Roco terletak di jorong Sungai Langse, Kanagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Candi di tepi Sungai Batanghari ini tidak semewah Candi Prambanan yang berhiaskan ukiran di sepanjang sisi dindingnya. Pun tidak terdapat patung Buddha seperti di Candi Borobudur. Candi yang dibuat pada masyarakat Hindu-Buddha Tantris ini hanya tersusun dari batu bata. Tidak ada semen untuk merekatkan bata. Teknologi zaman dulu memanfaatkan air dan gesekan dua bata untuk mengencangkan cengkraman batu-batu dari tanah ini. Ukuran batu bata candi umumnya lebih besar dibandingkan batu bata bangunan masa kini. Di Candi Padang Roco misalnya, batu bata yang menyusun candi buatan sekitar abad ke-13 itu bisa berukuran sekitar 20 x 30 cm. Ketebalannya bervariasi, bergantung pada kebutuhan. Candi Induk Padang Roco dibuat dengan batu bata yang relatif tipis, sekitar 4 cm. Mungkin alasan bentuk candi yang semakin beragam menuntut adanya bahan bangunan yang relatif fleksibel untuk mengikuti kebutuhan arsitektur. Ketebalan bata pada Candi Induk berbeda dengan Candi Perwara yang digunakan sebagai altar persembahan. Padahal, candi-candi ini masih terletak satu kompleks. Disinilah terlihat pertimbangan arsitektur yang begitu detil pada masa itu. Kompleks Candi Pulau Sawah berada dalam jorong Pulau Sawah, Kanagarian Siguntur, Kecamatan Pulau Punjung. Situs Pulau Sawah yang terletak sekitar 100 meter di atas permukaan laut termasuk dalam bioma hutan hujan. Beriklim selalu basah sampai kering tengah tahun, yang termasuk dalam subbioma hutan hujan tanah kering. Candi Pulau Sawah 1 terdiri dari sebuah bangunan besar setinggi 2,4 meter. Bangunan ini berbentuk kotak bersegi 20 yang masing-masing sisinya tidak sama panjang. Tepat di tengah bangunan terdapat sebuah lubang besar berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2,06 kali 1,82 meter dan kedalaman 2,4 meter. Pada bagian yang dianggap sebagai bagian depan dari situs ini,
Terdapat sebuah lubang lagi dengan kedalaman yang sama tapi luasnya berbeda. Lubang ini agak lebih kecil dari ukuran lubang sebelumnya, berukuran 1,2 kali 1,57 meter. Kedua lubang yang berbentuk persegi panjang ini diperkirakan dulunya merupakan sebuah kolam tempat pemandian. Candi Pulau Sawah II berjarak kira-kira 500 meter dari situs Pulau Sawah I. Bentuk asli bangunan ini tidak diketahui secara pasti. Situs ini ditemukan para arkeolog di tahun 1985. Ketika ditemukan, situs tertimbun gundukan tanah setinggi 5 meter. Situs terdiri dari sebuah parit dengan ukuran luas 100 kali 100 meter. Terdapat beberapa bangunan kecil-kecil yang diperkirakan sebagai kolam. Candi Pulau Sawah II diperkirakan merupakan sebuah kompleks candi di mana di dalamnya terdapat beberapa candi kecil dan kolam-kolam pemandian. Ada dugaan bahwa parit-parit dengan luas 100 kali 100 meter itu bukan merupakan tembok yang memagari kompleks candi, tapi merupakan bagian dari sebuah candi yang besar. Sehingganya, Candi Pulau Sawah II merupakan sebuah candi besar atau tidak terdiri dari candi-candi kecil. Ditemukan beberapa gundukan tanah yang mengandung di dalamnya ada unsur-unsur batu bata, yakni batu bata yang merupakan hasil dari percandian itu sendiri. Nah, gundukan yang kita temukan itu ada sekitar 11 gundukan. Orang mengenal di sana sebagai Munggu. Pada saat ini, gundukan yang ada sekarang, gundukan tanah yang kemungkinan di dalamnya ada potensi atau struktur dari candi itu, sebagian sudah dilakukan ekskavasi, ya. Kemudian sebagian sudah kita lakukan pemugaran. Nah, sejarah yang berkembang pada saat itu bahwa kemungkinan daerah Pulau Sawah atau Padang Roso itu merupakan pusat kerajaan Melayu Dharmasraya yang berkembang pada tahun atau abad 13 sampai 14. Candi Buki Awang Maombia terletak di Kenagarian Siguntur, Provinsi Sumatera Barat. Candi ini merupakan salah satu aset yang paling berharga. Untuk menuju lokasi candi tersebut, butuh sedikit usaha ekstra. Akses transportasi menuju ke sana bisa dikatakan sangat sulit. Pasalnya, di samping tidak ada angkutan umum, namun bisa ditempuh dengan menyewa ojek.
Candi Buki Awang Maombia di Siguntur selain sebagai detektor sejarah dari peradaban Sungai Batanghari ratusan tahun silam, candi tersebut juga merupakan salah satu tujuan wisata sejarah di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data sejarah, candi tersebut dibangun dari abad ke-7 hingga abad ke-15. Ditemukan arkeolog pada tahun 1985, di mana masih terdapat bentuk-bentuk sisa galian pertama ketika kelompok Candi Buki Awang Maombia pertama kali ditemukan. Arca raksasa ini aslinya terletak di bukit di tengah persawahan di Kompleks Percandian Padang Roco, Damas Raya, Sumatera Barat. Menghadap ke arah timur dan di bawahnya mengalir Sungai Batanghari. Dulu, di tempat strategis itu, Bhairawa dengan gagah berdiri memandang ke arah Sungai Batanghari. Sehingga siapapun yang melewati sungai tersebut akan mudah melihatnya. Arca raksasa ini sempat roboh dan terkubur tanah. Hanya satu sisi bagian alas yang menjembul ke permukaan tanah. Penduduk setempat yang tidak menyadari keberadaan arca itu menjadikan batu itu sebagai batu pengasah parang dan juga membuat lubang-lubang batu sebagai lesung untuk menumbuk padi. Hingga kini pun, bekas lubang itu dapat ditemukan pada sisi landasan arca ini. Bagian alas dan bagian arca ditemukan secara terpisah. Akan tetapi, aslinya kedua bagian ini merupakan satu kesatuan yang dikirim dari Jawa oleh Kertanegara. Bagian arca ditemukan sekitar tahun 1880-an di situs Rambahan yang terletak dekat Sungai Langsat, sekitar 10 km arah ke hulu Sungai Batanghari. Sedangkan bagian alas yang disebut dengan Prasasti Padang Roco ditemukan kemudian pada tahun 1911 di Kompleks Percandian Padang Roco. Arca Amogapasa ini berukuran tinggi 163 cm, lebar 97 hingga 139 cm, dan terbuat dari batu andesit.
Tanjung Medan adalah sebuah situs purbakala yang terletak di Dusun Tanjung Medan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Sumatera Barat. Situs ini sudah lama diketahui keberadaannya oleh masyarakat sekitar, namun baru pada tahun 1990-an mulai pemugaran candi oleh pemerintah. Menurut perkiraan, candi ini adalah peninggalan kebudayaan Hindu atau Buddha. Hal ini dikuatkan dengan penamaan tempat di mana candi itu berada yang disebut biaro, berasal dari kata biara atau vihara. Penduduk di sekitar candi ini saat ini semuanya beragama Islam dan tidak mengetahui sejarah candi ini. Kemungkinan pendiri candi ini pernah menetap di sana untuk beberapa waktu sebelum akhirnya punah atau pergi meninggalkan kampung itu karena suatu sebab yang tidak diketahui. Beberapa waktu setelah ditinggalkan, barulah datang leluhur penduduk yang ada sekarang. Itu tadi merupakan peninggalan sejarah yang ada di Sumatera Barat. Dan ternyata tak hanya di Pulau Jawa saja peninggalan sejarah berupa candi. Semoga dari tayangan tadi dapat menambah pengetahuan sejarah dan kecintaan kita kepada Indonesia. Tetap jaga cagar budaya yang ada di Indonesia. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang tak kalah menarik. Tetap jaga kesehatan.